Tahu nggak? Ada yang pacaran tahu? Hah? Oh ya? Siapa? Tapi cowok sama cowok. Kan di Alkitab gak boleh. Hah? Emang ada di Alkitab ya? Kamu mau tahu? Tonton pelajaran ketiga Cornerstone. Mata Allah kepada mata Allah kepada pria gay. Wow, judulnya sangat gitu ya. Menarik. Sangat menarik dan juga mungkin buat Indonesia mungkin masih agak kayak tabu kayak aduh. Tapi kayaknya kalau di zaman anak sekarang enggak ya? Oh iya ya, bener juga. Zaman apalagi sosial media sekarang tuh ini udah kayak basic, udah biasa. Jadi tuh ternyata Tuhan tuh memang menyatakan bahwa hal tersebut yang menyukai sama jenis itu adalah hal yang tidak pantas dan sesat ya. Dan sangat keras juga ya di Alkitab dikatakan bahwa memang itu salah seperti itu. Hai semuanya, kembali lagi di Cornerstone Connection. Perkenalkan, nama aku Mauren dan teman-teman aku yang sangat cantik ini. Oke. Perkenalkan, nama aku Janice. Dan aku Cella. Yeay. Dan pada kali ini aku mau ingetin kalian nih sebelum kita masuk ke pelajaran. Kalau misalkan dari Cornerstone kita punya buku dan tentu aja bukunya gratis ya. Jadi kalau misalkan kalian mau buku sama yang kayak kita supaya kita bisa belajar bareng-bareng, jangan lupa hubungin call center Hope Channel Indonesia. Gitu. Jadi, judul besar buku kita pada triwulan ini adalah Kisah Orang yang Selamat. Dan judul pelajaran ketiga adalah Lebih daripada tugas. Mata Allah kepada mata Allah kepada pria gay. Wow, judulnya sangat gitu ya. Menarik. Sangat menarik dan juga mungkin buat Indonesia mungkin masih agak kayak tabu kayak aduh. Tapi kayaknya kalau di zaman anak sekarang enggak ya? Oh iya ya, bener juga. Zaman apalagi sosial media sekarang tuh ini udah kayak basic, udah biasa. Bener. Makanya bagusnya kita belajar ini karena supaya kita belajar untuk tidak menormalize itu. Karena memang itu hal yang salah. Dari tanpa banyak basa-basi, kita lihat apa pandangan Alkitab ya terhadap pria gay. Oke, langsung aja kita baca. Ya. Dari aku yang baca dulu? Oke, boleh. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Sebab itu, kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah
dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk mereka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Wow. Menarik banget nih. Jadi tuh ternyata Tuhan tuh memang menyatakan bahwa hal tersebut yang menyukai sesama jenis itu adalah hal yang tidak pantas dan sesat ya. Dan sangat keras juga ya di Alkitab dikatakan bahwa memang itu salah seperti itu, dan bahkan dikatakan janganlah kita menganggap di mana ya tadi. Tetapi mereka yang setuju dengan mereka juga melakukannya. Jadi bukan hanya gak boleh melakukan, tapi kita juga gak boleh setuju dengan apa yang mereka lakukan. Iya benar. Jadi sangat tegas juga dikatakan. Jadi kita gak bisa lagi ada orang membantah bahwa itu benar gitu loh. Bahkan ya. Lanjut. Iya. Gak apa-apa, bahkan itu udah pasti salah gitu. Dan bahkan tuh Tuhan menyampaikan bahwa perlakuan tersebut itu katanya tuh pantas untuk mati. Jadi hukumannya itu bisa dihukum mati. Jadi sangat keras ya. Ya, kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan tanya jawab bersama pendeta. Tapi sebelum itu kita mau tahu apa ya pelajaran baru yang bisa kita cari dalam Profesor Corner di segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Persepsi umum saat ini di kalangan usia 16 hingga 29 tahun terhadap kekristenan adalah bahwa kekristenan cenderung bersikap anti-homoseksual. Secara keseluruhan, 91% dari orang muda non-Kristen dan 80% dari orang muda yang aktif beribadah di gereja menganggap ungkapan ini mencerminkan pandangan kekristenan. Para peneliti menemukan bahwa baik individu non-Kristen maupun yang Kristen merasa bahwa umat Kristen menunjukkan sikap yang kurang ramah, tidak mengasihi, bahkan terlalu jijik terhadap komunitas gay dan lesbian. Kritik umum dari orang muda Kristen adalah bahwa mereka percaya gereja telah membuat homoseksualitas menjadi dosa yang lebih besar daripada dosa yang lainnya. Dan bahwa gereja tidak membantu mereka menerapkan ajaran Alkitab tentang homoseksualitas untuk persahabatan mereka dengan komunitas gay dan lesbian. Nah, Profesor mau tanya nih, sebagai anak muda Kristen, bagaimana sih kita seharusnya memperlakukan mereka? Di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Sekarang sudah ada bersama-sama dengan kita one and only Pendeta Benny. Shalom Pak Pendeta. Apa kabar Pak Pendeta? Baik-baik. Kalian juga baik ya? Sehat terus Pak Pendeta. Jadi, sebelum kita nanya-nanya ke Pak Pendeta nih, lebih dalam lagi, kita baca dulu ayat intinya. Terdapat di dalam Galatia 5 ayat 1, isinya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, aku akan bacakan sekilas cahayanya. Paulus memohon kepada mereka yang sekali waktu pernah hidup di dalam kuasa Allah untuk kembali kepada kasih mereka yang semula atas Injil kebenaran. Dengan sanggahan yang tidak dapat dijawab, ia mengemukakan di hadapan mereka kesempatan untuk menjadi pria dan wanita yang bebas di dalam Kristus. Melalui siapa rahmat penebusan bagi semua yang menyerahkan diri sepenuhnya akan dibungkus dengan jubah kebenarannya. Ia mengambil kedudukan agar setiap jiwa dapat selamat, harus memiliki suatu pengalaman pribadi yang tulen dalam perkara-perkara Allah. Oke. Ya, saat ini kita akan mau tanya-tanya ke pendeta. Jenis mungkin tanya ke pendeta. Oke. Karena kita belajar tentang judulnya aja udah bilang mata Allah kepada pria gay.
Kenapa sih pendeta kita harus mempelajari tentang homoseksual? Emangnya pentingkah untuk kita anak-anak muda di zaman sekarang ini? Zaman sekarang kayaknya iya deh. Pasti sih. Ya, Harus. iya, karena zaman dulu juga sudah ada ya. Tadi kan kalau baca ayatnya zaman dulu juga sudah ada seperti itu. Zaman sekarang lebih Terbuka lagi. lebih terbuka lagi, bahkan mereka demo juga secara khusus mereka mau untuk melakukannya. Tapi kita beruntung di Indonesia karena hampir semua agama itu mengangkat akan hal tersebut. Gitu. Jadi karena sekarang udah mulai menormalisasi, kita harus belajar. Iya, benar-benar. Lalu Pak Pendeta, apakah kebenaran mengenai Tuhan yang manusia jual untuk sebuah kebohongan? Ini mungkin ya, pelajaran kita kan mengenai LGBT, Q+ gitu ya. Bahkan sekarang udah plus gitu. Iya. Ya, jadi udah pakai 2 plusnya begitu ya, menandakan bahwa ini hal yang penting yang harus kita juga mengetahui. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah memang menciptakan kan hanya 2, laki-laki dan perempuan, tidak ada di tengah. Tidak ada di tengah. Jadi karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, maka yang seharusnya adalah laki-laki itu menikah dengan perempuan. Ya. Jadi bukan dengan yang lain. Dalam pertanyaan tadi kayaknya ada istilah tanda kutip itu jual. Ya, jual itu kita jangan juga membuat yang harusnya laki-laki dibikin jadi perempuan. Itu ya, itu kan hal yang tidak baik. Atau memang yang perempuan udah lebih suka kepada perempuan juga. Gitu. Jadi itu juga hal yang tidak baik. Kata jual di sana itu lebih kepada bahwa kalau kamu laki-laki, ya laki-laki gitu loh. Jangan menjadi perempuan. Atau jangan juga suka dengan laki-laki. Atau yang perempuan jangan juga suka dengan perempuan. Jadi kata jual di sana lebih kepada ya sudah, kalau sudah laki-laki, ya sudah saya laki-laki, maka saya akan menyukai perempuan. Bukan menyukai laki-laki ataupun kayak menjadi seperti perempuan. Itu ya. Jadi ada juga yang membuat itu menjadi satu wah itu kan saya memang dari kecil enggak ada sebenarnya itu istilah demikian. Kebanyakan adalah bahwa gini, waktu lahir, wah ini anak saya nih perempuan, udah siapin pakaian perempuan, yang begitu lahir laki-laki, tapi karena pengen perempuan dijadikan. Saya dulu punya teman seperti itu, ya waktu SMA dulu. Kenapa sih kamu bisa begini? Saya dari kecil sama mama saya suruh pakai baju perempuan, semua serba perempuan, karena inginnya perempuan. Jadi kata jual di sana adalah yang seharusnya sih nggak perlu begitu gitu loh. Ya laki-laki ya bikin aja seperti laki-laki dengan pakaian laki-laki, perempuan ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan kita menjual apa yang jadi kodrat kita kalau istilah sekarang ya. Kodrat kita dibandingkan dengan hal-hal yang tidak bagian daripada kita. Gitu. Ya, terima kasih Pendeta. Pendeta, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita memandang homoseksual melalui mata Allah? Mungkin lebih tepatnya bukan hanya homoseksual ya, tapi juga yang lainnya ya, termasuk LGBT itu ya. Kita memandang bahwa hal itu tidak baik. Sangat-sangat tidak baik. Karena dari awal, kalau kalian tadi baca ayat-ayatnya, Allah tidak senang katakan dan lain sebagainya, menandakan bahwa memang Allah tidak suka akan hal itu. Tapi memang
setan pinter ya. Ya. Dibuat demikian ya. Bahkan benderanya kan, Ya, pelangi. benderanya pelangi demikian ya. Beragam-beragam. Sebenarnya kan pelangi itu kan tanda kasih Tuhan Ya, kan, Yes. kepada ya. Tapi dibuat sekarang itu tanda daripada yang tidak baik gitu ya. Yang kemudian sekarang dibalik daripada kata HAM ya, hak asasi manusia. Itu kan hak asasi manusia, nggak boleh dong diinikan, nggak boleh diapakan. Ya enggak gitu ya. Kita perlu untuk memandang itu bahwa itu tidak baik. Tuhan tidak ingin akan hal itu. Tapi juga jangan berarti bahwa karena Tuhan tidak ingin jadi kita memusuhi mereka. Enggak juga seperti itu. Atau kita jadi berdamai juga, tidak seperti itu juga. Ya, itu sebabnya kata pelajaran kita atau ayat-ayat tadi mengatakan lebih banyak kepada kata merdeka. Ya. Merdeka kan berarti bebas ya. Bebas, udah bebas dia. Jadi kalau selama ini mungkin dia homoseksual atau lesbian dan lain sebagainya, sekarang mari tinggalkan. Sekarang kamu orang yang merdeka, kembali lagi kepada Tuhan. Oke. Tadi Pak Pendeta bilang kalau misalkan kita punya teman yang kayak homoseksual ataupun LGBT gitu ya, jangan ditinggalkan atau gimana, atau kayak jangan ditemenin juga, kayak didukung gitu, jangan juga. Nah, makanya dari itu Pak Pendeta, kalau misalkan di antara teman-teman kita nih, orang yang kita kenal dia bergumul dengan masalah homoseksual. Terus kita harus ngapain nih? Ya, jadi serba salah ya. Kita mau ngedukung salah, kita nggak ngedukung juga salah. Iya, mereka begini. Lebih banyak kan kalau datang ke gereja atau datang ke sekolah, ini kayaknya gue di sini nggak disenangin deh nih. Lebih baik gue akhirnya kembali lagi ke sana. Padahal sebenarnya ada niat, saya mau kembali ke Tuhan, mau kembali ke inikannya. Pada waktu dia masuk ke dalam lingkaran gereja, malah gereja kok nolak gitu. Di sana kok terima gitu. Jadi sikap kita adalah bahwa mari kita terima mereka, mari kita perbaiki mereka dalam kehidupan mereka, tapi juga jangan kita yang ikut gitu loh. Jangan kita yang ditarik ya. Tetapi kita lebih kepada ayo nih kamu sudah ini tinggalkan yang begitu-begitu, ayo yuk balik lagi gitu ya kalau istilahnya. Jadi berteman kembali dengan membawa kepada kehidupan yang sebenarnya. Ya. Jangan juga akhirnya ini udah ikut yuk. Ya, kita juga akhirnya ikut gitu. Jangan ya. Yang juga demikian. Mereka juga akan ingin sebenarnya kembali ya. Tapi jangan juga kita akhirnya menahan akan hal itu. Tapi juga kita juga jangan ikut ke dia, tapi kita berusaha untuk mengasihi dia dan mengatakan bahwa kamu sekarang sudah merdeka. Ya, sebelum Tuhan katakan sekarang sudah merdeka, sudah lepas. Ayo jangan lagi ikut-ikut seperti itu. Berarti kita nggak boleh menghakimi juga ya Pak Pendeta ya. Kayak ngomong sebenarnya boleh berdosa. Iya, kamu berdosa. Iya, tapi kan nasihatinnya tuh gimana gitu. Kamu gimana? gak boleh gini ya, karena Tuhan bilang tuh gini-gini. Agak tersinggung pasti dia. Iya, kalau kita datang kalau kita ada teman kita datang itu, ya kita memang teman saja gitu ya. Teman biasanya, tapi bawa semuanya dengan baik lah ya. Kita bicara dengan baik, kita lu ngapain sih gue itu Jangan ya. malah dia lari gitu kan. Kita kan ingin menyelamatkan. Menyelamatkan dia supaya dia tidak masuk ke dalam hal tersebut. Tapi jangan juga kita akhirnya ikut dengan dia gitu. Gitu. Amin. Baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk jawaban-jawaban yang sangat menarik ya, bermanfaat juga. Jadi kita bisa tahu cara menghadapi orang-orang atau teman-teman kita yang seperti itu. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pendapat teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Ruben Martin Simanjuntak, sekolah saya berasal dari Advent 1 Jakarta, kelas saya kelas 3 SMA. Perkenalkan, nama saya Daimanes Ramonan Simatupang, saya dari kelas 3 SMA, saya bersekolah di perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Yosefini dari Velianti Simbolon. Saya kelas 12 IPS, berasal dari perguruan Advent 1 Jakarta.
Halo, perkenalkan nama saya Justin Christian Adam, saya kelas 12 dan saya dari SMA Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Emily Anindita Putri Manulang dan saya dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Setuju atau tidak setuju? Menjadi homoseksual adalah pilihan. Itu nggak setuju. Sangat tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Karena di Alkitab sudah dibilang Tuhan itu cuma menciptakan wanita dan laki-laki. Dan sampai akhir juga mereka harus tetap menjadi wanita dan laki-laki. Homoseksual itu adalah hal yang sangat-sangat jahat. Dan Alkitab juga sudah mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Karena dari awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia itu sepasang lelaki dan perempuan. Karena homoseksual itu adalah suatu penyimpangan yang tidak boleh dilakukan. Karena kita diciptakan Tuhan sudah berpasangan, jadi kenapa harus memilih yang satu gender? Setuju atau tidak setuju? Gereja harusnya lebih terbuka untuk menjangkau komunitas homoseksual. Ini menjangkau dalam hal untuk mentobatkan mereka saya setuju, tapi kalau untuk menerima mereka secara homoseksual enggak. Sangat setuju, karena lembaga gereja itu adalah lembaga di mana gereja harus menolong orang-orang yang tanda kutip sudah tidak tertolong gitu. Jadi gereja harus datang kepada orang-orang seperti itu lalu membuka pikiran mereka agar mereka bisa berubah dan tidak menjadi homoseksual lagi. Saya setuju, tapi menjangkau dalam hal mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar lagi. Setuju, karena sebagai wadah rohani, gereja itu seharusnya menjangkau para kaum-kaum tersebut sebelum mereka tidak bisa bertobat lagi dan lebih parah lagi. Ini menjangkau komunitas homoseksual maksudnya untuk bertobat atau untuk memasukkan mereka ke dalam gereja. Kalau misalnya bertobat, saya setuju karena dengan mereka bertobat ya lebih banyak jemaat Tuhan yang akan ada. Connection. Wah, tadi kita udah dengar pendapat-pendapat teman-teman kita dan ternyata tuh menarik banget. Dan tapi karena mereka juga menarik, kita juga pengen nih apa jawaban menarik kalian nih. Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Iya. Menjadi homoseksual itu adalah pilihan. Setuju. Setuju, iya betul. Karena ya kita bisa pilih kita mau jadi homoseksual atau enggak, mau jadi LGBT atau enggak, iya kan? Iya kan? Maksudnya itu nggak mungkin dong kayak tiba-tiba gitu. Masa lahir langsung jadi ini kan nggak mungkin. Jadi terus itu pilihan. Gereja harus lebih terbuka untuk menjangkau komunitas homoseksual. Itu setuju atau tidak setuju? Setuju. Menjangkau untuk menarik, setuju banget. Iya, menjangkau maksudnya. Iya, kalau misalnya ketika ada orang seperti itu datang ke gereja ya kita nggak boleh langsung nolak gitu. Iya, kayak yang tadi Pak Pendeta bilang iya, ya. merasa paling benar kita kan nggak boleh. Balik lagi. Iya, jadi kita harus lebih merangkul lagi. Setuju aku. Oke. Terus seks di luar nikah sama besarnya dengan dosa homoseksual, benar apa enggak? Setuju atau enggak? Benar apa enggak? Kayak hanya Tuhan yang tahu. Karena kita kayak emang dosa ada bedanya, maksudnya dosa mencuri, dosa kayaknya dosa semua. Nggak ada dosa abu-abu ya pendeta? Iya. Kalau menurut Pak Pendeta sendiri gimana? Setuju atau nggak setuju? Yang seks di luar nikah sama besarnya dengan dosa homoseksual. Ya, kalau dosa kan. Dosa. Iya. Berarti iya. Tapi sama besarnya kita nggak tahu. Lalu kaum homoseksual memiliki jaminan keselamatan yang sama dengan pendeta di gereja. Ini sebenarnya jaminan keselamatan setiap umat itu bukan hak kita. Iya, jadi kita nggak bisa jawabnya. Jawabannya tidak tahu. Ya. Kalau dia sudah bertobat, ya semua sama. Iya. Sama jaminan keselamatan. Iya. Oke. Oke. Nah, nggak kerasa ya kita udah di akhir
pelajaran kita. Sekarang kita minta pendeta memberikan kesimpulan kepada teman-teman kita ini. Ya, pelajaran kita mengenai mata Allah kepada pria gay, khususnya juga itu pada semua sih ya, bukan hanya pria, tapi juga yang gay maupun yang lesbi dan lain sebagainya. Ya, pelajaran kita memberikan bahwa Allah ingin agar kita meninggalkan itu semua karena kita sudah dimerdekakan oleh Allah. Allah sudah memberi kebebasan bagi kita untuk kembali kepadanya. Maka mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berbalik kepada Tuhan. Kalau istilahnya mari kita bertobat. Ya, untuk menginginkannya bahwa saya ingin kembali kepada Tuhan untuk hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Jadi Allah selalu membuka tangan kepada semua kita. Mari datang kepada Dia. Mari berserah kepadanya. Kalaupun ada orang lain yang sudah terjerumus dalamnya ataupun ikut dalamnya, maka kita juga wajib untuk menolong mereka, memerdekakan, untuk membawa kembali kepada Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pendeta. Jawaban-jawaban yang sangat membantu kami. Kita akan berdoa, boleh minta pendeta untuk mendoakan kami yang di studio juga teman-teman yang sedang menonton. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami boleh mempelajari pelajaran kami. Kami terima kasih atas nasihat Tuhan, bahwa Tuhan tidak menginginkan kami terjerumus kepada mencintai sesama kami ataupun kepada seks bebas. Kami terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami, biarlah kami boleh dikuatkan, kami boleh tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan boleh berkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun, Tuhan peliharakan, Tuhan melepaskan dari segala keinginan-keinginan yang tidak baik. Biarlah boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sakit kami pun berdoa untuk Tuhan berikan kesembuhan. Dan dalam kesusahan pada saat ini, kami juga boleh mohon kiranya Tuhan memberikan jalan keluar untuk mengatasi kesusahan mereka, agar mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Jawaban-jawabannya. Nah, sampai ketemu teman-teman Cornerstone yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.